Selain dikenal sebagai kota pelajar, Yogyakarta juga dikenal dengan tempat pariwisatanya. Salah satunya yaitu The Lost World Castle atau Dunia yang Hilang. Namun, ada apakah di balik bangunan megah dan elok ini? Simak hasil penelusuran kami. The Lost World Castle adalah wisata yang berada di Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman. Terletak di daerah pegunungan, menjadikan tempat ini memiliki daya tarik tersendiri. Namun ternyata, objek wisata ini masih berstatus ilegal. The Lost World Castle mempunyai daya tarik tersendiri untuk dijadikan spot foto ala anak kekinian. Layaknya berada di lingkungan kerajaan Romawi, objek wisata ini tidak pernah sepi pengunjung setiap harinya. Berawal dari unggahan di Instagram, The Lost World Castle menjadi viral dan menjadi salah satu wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Yogyakarta. The Lost World Castle yang dibuka sejak Januari 2017 ternyata berada di kawasan rawan bencana 3 dan berjarak hanya 6 km dari puncak Merapi. Namun, apakah pengelola mengetahui status objek wisata tersebut? Tahu belum Bu di sini, kalau di sini tuh pernah masuk berita gitu tuh, tahu nggak Ibu? Oh, waktu Yang kemarin oh, itu. oh. Ya tahu. Itu terus masih buka, ini nggak apa-apa Bu? Nggak tahu. Pembangunan objek wisata yang berdiri di lahan seluas 1,3 hektar ini dilatar belakangi oleh rasa iba investor kepada warga Kepuharjo yang terkena dampak erupsi Merapi pada tahun 2010. Investor yang merupakan warga negara asing tersebut beranggapan bahwa membangun objek wisata di daerah Kepuharjo dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun ternyata, sejak awal pembangunan objek wisata The Lost World Castle tidak pernah mendapat izin pendirian dari pemerintah daerah Sleman. Karena apabila terjadi erupsi Gunung Merapi, maka wilayah The Lost World Castle akan terkena dampak langsung. Kayak yang bagian barat nggak terlalu ini juga rawan, nggak terlalu parah. nggak terlalu parah. Berarti yang parah itu sini. Iya. Itu kan dulu alurnya lewat Kali Bintang. Oh, alurnya berarti erupsinya. Berarti sini lebih parah ya ketimbang yang barat. Tapi Mas, kalau misalkan ada warga baru yang mau membangun rumah di daerah sini boleh? Apa langsung dipindah ke bawah? Itu kan tergantung pribadinya masing-masing ya. Mau membangun itu nanti untuk ternak atau untuk tinggal di rumah kan itu nanti terserah lagi. Soalnya kan di tanahnya masing-masing. Oh, tanahnya masing-masing. Ini kan dari Kali Adem ke bawah itu kan bagian tanah kan udah di sertifikat masing-masing. Itu udah milik. Ya, berarti kalau ini nempatin ya nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Kalau dari pemerintahnya dibolehin nggak? Ya dulu sempat nggak boleh. Kalau sekarang? Tapi sekarang udah banyak yang tempatin. Ya banyak, karena walaupun nggak boleh tetap ditempatin juga. Berarti termasuk Punya juga? tanahnya di situ. Yang tanahnya di situ mau diapain? Tak kira ya lokasi yang dipindahin. Ya itulah dipindahin. Hak sininya milik pemerintah. Enggak. Di sana baru milik kalian warganya. Ya kan kalau dihitung itu tidak. Rugi ya. Iya. Dan yang pemberian cuma 100 meter persegi. Nggak miliknya pribadi kan ada yang 1000 meter, ada yang lebih. Tempat saya aja itu di bawah itu kalau mau diminta ya juga nggak boleh. Nggak boleh. Soalnya ya di situ ada 1000 meter lebih. Rugi ya. Nah, kalau diganti itu kan dulu saya 3 kakak. Nah, itu kan cuma dapat 300 meter. Oh iya. Sedangkan yang sana cuma 2 bangunan kok.
nggak bisa untuk tanaman sebagai rumput dan sebagainya enggak. Berarti kalau kayak apa tempat wisata ini termasuk sama kayak gitu juga ya? Ini dulu dibeli. Dibeli. Iya. Yang punya Ada orang yang sini. jual. Gimana? Yang bangunnya orang sini apa orang Orang luar enggak ini? Orang luar ya? Siapa gitu? Oh, luar Indonesia lah. Oh, Luar Indonesia. punya luar negeri. Tak kira punya warga sini. Tapi di sininya di Jawa, maksudnya di Jogja itu udah lama orangnya. Oh, asli luar negeri cuma tinggalnya di sini. Iya, Tapi udah pindah warga negara berarti. bisa. Kalau udah pindah warga negara berarti boleh. Kalau apa namanya? Dia masih warga asing itu tidak dibolehkan untuk punya lahan di Indonesia. Berarti udah resmi ya masuknya? Dari dulu enggak, kalau warga sini aja enggak mungkin bisa anu ini, Mas. Bangun Soalnya ini apa ya, dulu dalam ini. Jadi timbunannya itu kan banyak itu. Timbunan. Tapi yang ya Mas, apa lahannya ini berarti tadinya itu punya perorangan terus dibeli. Iya. Walaupun melanggar sejumlah peraturan, diantaranya pelanggaran tata ruang dan pendirian bangunan permanen, sepertinya tidak menjadi masalah bagi para pengunjung untuk mendapat foto ikonik kota Yogyakarta ini. Pak, niku ajeng damel napa ya? Begini, Niki sik ngandhep iki. ibu di permainan anak-anak sesuk sukane nopo. Oh. Berarti mriki juga ajeng dibangun meleh ngoten? Maksudnya Dibangun-bangun ngeten iki. ini pembenahan. Oh. Tapi nek sing ngandhap mriki dibangun, ajeng Iya. dibangun permainan. Emang pertama kali dibuka niku tahun pinten? Januari 17 17. awal. Oh, berarti itu saya anyar nggih. Nggih. Tapi turene mriki legal ngoten, Pak? Nggih, mboten. Boten. Mboten. Walaupun telah mendapat surat peringatan 3 dan telah dilakukan penutupan, pihak pengelola kembali melanjutkan pembangunan dan menerima kunjungan wisata. Tim Ungkap Fakta berhasil menggali informasi kebenaran tersebut melalui perangkat desa Kepuharjo. Berikut penelusuran kami. Ada berapa pariwisata sih Pak di sini Pak? Kalau di desa Kepaca Pak? Iya. Desa Kepaca ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. 7. 7 juga termasuk banyak sekali dari sini. Itu yang di mana aja, Pak? Di timur sini ada 1000 batu. Oh iya. Terus di sana Maestri ada batu alien. Masalah yang mana ya? Pinggir sana. Belum pernah dengar malahan. Oh gitu. Terus anu wisata rumah hobbit. Oh Oh iya. Itu sama yang Stonehenge. sebelahnya itu satu wilayah nggak Pak sama yang Stonehenge. bukan yang The Lost World. Dan Lost itu kan masih kontroversial. Kan nggak diizinkan. Tapi itu masih bermasalah. Sampai sekarang masih bermasalah. Oh, tapi di situ ada wisata rumah hobbit. Itu aja yang dia. Iya yang di atas. Ya, sebenarnya walaupun besar nggak usah, itu bukan milik dia. Itu orang luar. Berarti dia nggak resmi ya Pak ya? Ya. Berarti yang yang dikelola itu nggak termasuk yang dikelola Kepuharjo ya Pak? Itu di luar kita. Tragis banget ya padahal bagus ya. Nah, Terus Pak itu udah kita bahas yang Belusur Castle deh Pak. Soalnya menarik nih Pak ya. Dia nggak resmi tapi kok bisa bangun gitu ya Pak? nggak tahu ya. Kalau dulu kan awal pembangunan itu yang daerah KRB3 ya di sana. KRB3 mau nggak boleh dibangun tau. Iya. Terus sejak pembangunan udah kasih peringatan tapi jalan terus. Jalan terus sampai sekarang juga nggak tahu. Ya sudah ada memang pernah sempat ditutup lah, tapi nggak tahu di usaha hukum yang di atas.
Tapi dia pernah nggak sih Pak izin ke sini itu buat bangunin daerah Kepuharjo gitu? Itu kan orang luar ya. Orang luar sih, orang luar negeri gitu. Kita dari kita sudah memperingatkan kok. Soalnya kita kan baca berita, baru kemarin baca berita tuh Pak. Mereka tuh ternyata 2017 sudah dapat SP2 gitu kan. Udah. Sampai ditutup Pak itu. Aku nggak tahu ya. Masalah hukum di atas saya nggak tahu. Coba ditutup coba terus. Malah kemarin kita ke sono Pak, mereka bilang udah resmi Pak. Oh, dah. Iya, mereka bilang udah resmi. Tapi masa dari tahun 2018 bulan Maret terus kita ke sono bulan April mereka udah resmi, kok cepet banget gitu loh. Kalau resmi sepengetahuan saya belum ya. Karena di daerah KRB itu sampai kapan pun nggak diresmikan. Iya sih. Kalau itu diresmikan semuanya nanti bangun di sana. Iya. Iya iya. Kalau ya, dia yang ngelola kok ya, panjangan tanya gitu mesti ada resmikan. Tapi sepengetahuan saya belum. Karena di daerah KRB itu kan tidak segampang itu. Terus Pak saya mau nanya lagi kan, kalau bahaya kan apa truk tuh bahaya Pak naik ke atas kan, tapi ke sana bisa naik ya Pak Gimana? truk? Sekarang kan jadi Merapi juga normal Pak, sehingga kegiatan ekonomi di atas masih jalan, truk masih jalan, walaupun masuk ke RB3. RB3 itu ekonomi nggak boleh, yang nggak boleh itu untuk pemukiman. Gitu. Tapi ada perumahan juga ya? Ada 1-2 punya warga, soalnya dia nggak punya lahan lain selain di sana. Jadi itu lahan punya pemerintah intinya kan ya Pak? Ke hunian kota, Oh iya Pak. tapi tetap tanahnya disertifikatkan atas nama mereka, tidak di pemerintah. Berarti kalau kayak gitu Brisbane Castle juga punya lahan sendiri termasuk mereka itu? Ya, mereka itu punya pribadi ya, bukan punya desa kita. Cuma tempatnya aja di depan. Jadi yang masih ilegal, dikatakan ilegal itu perizinannya doang. Bukan masalah izin apa ya, itu loh untuk bangunan. Oh, surat izin usaha pembangunan apa ya, pokoknya. itu siup amdal kayak gitu lah Pak. Soalnya itu mungkin yang jadi masalah. Tapi nggak tahu sampai sekarang juga jalan terus. Saya juga nggak ngerti itu bagian saya. Kalau sepengetahuan saya memang belum ya, tapi nggak tahu kalau apakah sekarang boleh. Tapi sepengetahuan saya belum. Nah kalau belum juga Pak, tapi mereka tuh udah memperluas lahannya gitu loh Pak. Sampai memang. Di dalam tuh dibangun lagi ya dunia. Kemarin saya survei itu sama jalan-jalan juga sih. Dia katanya mau bikin kayak kandang sapi atau apa ya? Di barat itu. Iya. Iya. Terus yang di bawah itu dia masih cor semen. Terus ya. Iya. Gitu. Nggak tahu. Kalau itu memang urusannya sama yang di perangkat-perangkat yang di atas. Kalau mau tanya yang di bagian perizinan itu ke siapa ya Pak? Pak Lurah mungkin lebih tahu sudah diizinkan apa belum. Kalau sepengetahuan saya belum tahu katanya. Kalau dulu sampai sekarang juga saya secara resmi belum. Soalnya daerah KRB kan apa sebegitu gampang langsung diizin. KLB 3. Kalau KLB 3 itu batasnya sampai mana Pak? KRB 3 kampung atas itu KRB 2. Oh, yang jalannya belum aspal itu kok? Ada kok yang masih cor-cor. Panjangnya kapan? Nggak aspal, Iya. mulai nggak aspal ke atas itu sudah KRB 3. Oh. Kalau sini KRB 2 masuk sini. KRB 1 kan tahu. Terus bahayanya apa aja sih Pak kalau KLB 3 kan? Gimana? Bahayanya apa aja? Bahayanya biasanya KRB 3 itu bahaya primer. Primer. Jadi langsung ketika ada letusan nanti yang kena dampak pertama kali. Oh iya Pak. Berarti iya Pak. KLB itu ada berapa macam Pak? KRB ada 3, 1, 2, 3, 2, 1. Itu. Jadi tingkat-tingkatnya gitu ya. Kalau dulu sebelum ada BPBD itu bahaya 1, bahaya 2, bahaya 3. Jadi kalau dulu bahaya 1 itu bahaya paling besar, terus kedua, ketiga. Sekarang dibalik. Jadi kan nggak mungkin ada bahaya lebih dari 3. Jadi 3 ini biasanya primer, sekunder. Nah ini kalau ternyarnya di sini. Jadi ini, Yang paling bawah ya Pak? kalau dampak di bahaya 3 ini memang dampaknya langsung. Misalnya ada lahar dia langsung kena. Tapi kalau di bahaya 2 ini biasanya awan panas.
Nah ketiga ini mungkin baru apa ya, abu mungkin ya. Kalau Merapi jadi memang ditingkat-tingkatkan ya, tingkat-tingkatan untuk KRB. Untuk masalah pemukiman 2 sama 1 masih bisa dihuni maksudnya. masih 2 dan 1. Terus untuk yang 3 memang 10 itu sudah keputusan presiden kok apa ya, memang satu Indonesia sudah dianu wilayahnya, ini masuk KRB 2, P3 21, daerah-daerah sudah tercatat semua ya. Iya. Terus Pak, kalau ada pembangunan kayak pariwisata kayak gitu, bukannya itu merusak alam ya Pak? Yang banyak kan itu yang 7 gitu loh. Apa? Kalau di sana aneh Mbak, ini kan di lahan pribadi ya, untuk kegiatan ekonomi saya kira untuk merusak sedikit sekali Mbak ya. Mereka juga dirawat gitu loh. Yang dirusak itu kalau menghilangkan fungsi lahan tersebut. Menurut saya juga nggak terlalu sih Mbak. Ya rusak kan tambang manual itu. Iya sih tambang. Di tambang manual misalnya nggak dikembalikan lagi, tinggal pergi gitu. Kalau wisata kan dibuat senyaman enggak. Kalau sepengetahuan saya. Terus Pak, dampaknya apa sih Pak yang dirasakan warga ada pariwisata itu? Ya bidang ekonominya meningkat. Sini tuh walaupun kemarin 2013 atau 14 ya, ini termiskin ya Pak. Jadi masuk termiskin. Karena waktu itu kita jumlah kakak itu 1000 kakak satu desa. Sementara yang masuk kakak miskin itu di atas 50%, sehingga sini paling miskin. Itu cuma di data aja. Tapi kalau di survei di masyarakat saya kira sekarang sudah masuk. Berarti sekarang udah normal ya Pak? Udah normal. Dulu itu sebelum 2010 orang kaya ekonomi dari tempat. Sekarang kan udah tahu ada wisata. Pelaku wisata kan orang di sini semua, ada jeep wisata. Banyak banget. Apalagi di tingkat dusun, kalau dulu sebelum 2010 itu mobil di tempat saya cuma 2 Mbak. Sekarang mobil hampir setiap rumah. Udah lumayan. Iya ya. Kalau mau yang di luar podcast lu kemana ya Pak kira-kira? Langsung ke sana aja. Ya kita udah kesana, mereka bilangnya resmi Pak. Enggak ada. Coba tanya ke Pak Lurah kalau bisa resmi. Sepengetahuan saya belum. Iya, kita juga masih nggak nyangka kalau itu udah resmi. Hanya sendiri mungkin menganalisanya juga belum toh. Iya. Soalnya kalau dulu nggak boleh, kenapa itu di KRB kan diboleh. Nanti kalau itu boleh kan semuanya bisa dirikan di sana. Iya. Sepengetahuan saya maksudnya. Jawab mereka nggak tahu, saya juga kalau memang ada surat resminya. Soalnya nanti kalau saya dari pemerintah desa belum resmi menyampaikan resmi kan repot Pak. Itu pemerintah desa sana sudah mengatakan resmi kok misalnya gitu. Cuma sepengetahuan saya kalau dulu tidak resmi, sampai ditegur kan SP1, SP2 sampai SP3 kan. Udah sampai SP3 Pak? Kelihatannya sudah. Kalau SP3 berarti udah ke pengadilan dong Pak? SP3 tuh Penutupan sih? Sudah ditutup ya, dulu pernah penutupan ya. Tapi itu bukan lagi, nggak tahu saya. Ngelobi atau apa gitu, nggak tahu saya. itu pengelolanya juga orang luar Pak? Orang luar, melibatkan warga sini, tapi pemiliknya orang luar. Bapak tahu siapa namanya Pak? Gimana? Bapak tahu siapa namanya punya itu? Oh, nggak tahu. Walaupun tidak pernah mendapat izin pendirian bangunan, pengelola tetap terus melanjutkan pembangunan dan perluasan. Hingga surat demi surat peringatan dilayangkan oleh pemerintah daerah agar melakukan penutupan. Dan akhirnya 13 Februari 2017, The Lost World Castle resmi ditutup. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Minggu 5 Maret 2017, objek pariwisata tak berizin tersebut kembali dibuka. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pengelola dalam menanggapi surat peringatan 3 yang dilayangkan pemerintah daerah Sleman. Pihak Kelurahan Kepuharjo tidak pernah mendapat surat pernyataan bahwa objek wisata tersebut telah dilegalkan oleh pemerintah daerah Sleman. Namun, mengapa objek wisata tersebut masih bisa beroperasi sampai saat ini?
Iya sih. Lucu juga ya. Dapatnya uang jualan dari sini dan itu juga dipakai untuk bangun wilayah juga nyokong ada kegiatan apa aja nyokong Custom itu Menyokong maksudnya? Menyokong. masyarakat. Oh, itu memperdayakan masyarakat gitu ya? Ya memperdayakan, jelas memperdayakan. Hasil dari kumpulan dana sebagian ada yang dikasihkan ke masyarakat yang kurang mampu juga. Oh, bukan, tapi ngasih ke masyarakatnya nggak lewat perangkat desa gitu, Nggak. langsung. Langsung lewat perangkat desa dinyatakan pemerintah ilegal, berarti melegalkan lewat desa. Oh iya, berarti kalau berarti ada untungnya nih, ada dia tuh di orang untungnya di masyarakat. Nah, Iya. untungnya di masyarakat. nanti nggak apa-apa lah ilegal, yang penting masyarakat Terbantu gitu. Betul. dan pariwisata seni pun jadi mendunia lah gitu. Iya. Benteng Takeshi. Iya kan dulu terkenalnya Benteng Takeshi. Nah, pas pada waktu itu di rame itu nyetrik aja tuh Mbak. Saya undang wartawan. Tak tutup Gimana? Dua tahun tidak undang skenario tentang tak tutup Ditutup apanya? pintunya yang apa? Oh, Ini saya nulis di dua aku Mbak. yang apa? Nulis. Oh. Tutup. Saya foto di situ kalau nggak wartawan. Wartawan di Jogja. Oh, itu pernah ditutup. Ya ada tulisan ditutup. Saya foto di situ. Oh. Kan tahunnya yang nutup saya. Iya sih. Berarti taunya yang nutup ini ya dari kelurahan. Oh. Aku mau foto ning kono, Mbak. Wartawan ra dodol. Berarti yang namanya masalah kayak gitu ilegal berarti lebih kepada dinasnya ya Pak ya. Kalau sini malah sangat membantu kalau Itu wisata. Itu ditutupnya tahun berapa, Pak? 2016. Pembukaannya 2000. Pak, kalau mau ke dinas yang apa, kalau mau tanyain itu ke dinas mana ya? Wisata. Oh iya juga. Ini kowe nek rono, ya orang di wangsuli, Pak. Sudah ilegal. Iya, pasti ilegal ya. Lah iya. Padha kita panane lho. Kowe takon aku lho, takon ngene kok jawabane ngono kuwi. Yang penting memberdayakan masyarakat, nguntungin masyarakat ya. udah puas jawabannya. Nek jenengan takon ke dinas, kan jawabnya lebih miring lagi dibanding Lebih apa? miring. Miring. Sane kok carane Jawa. Kowe wong Jawa kudu ngerti. Nggak tahu, Pak. Ya Lebih. tidak terbuka. Miring loh. Politis. Oh, politiknya maksudnya dari segi politik udah. Politik. Selama bisa menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat Kepuharjo, pihak kelurahan tidak keberatan jika objek wisata tersebut terus dibuka. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Bersama saya Dinanda Safila dan kru Ungkap Fakta Investigasi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.